Ini adalah obat rayap yang berfungsi untuk mencegah timbulnya rayap pada suatu bangunan. Dalam membangun dan merencanakan sebuah rumah, baiknya kita memikirkan bagaimana agar rumah kita terhindar dari sebuah hama rayap. Salah satunya kita beri obat anti rayap pada bangunan yang akan kita tinggali. Jadi obat ini bisa diaplikasikan dengan dua cara, yakni prakonstruksi dan pasca konstruksi. Bagaimana cara pemberian obat anti rayap ini dengan baik dan benar? Ikuti terus video ini. Sebuah desain rumah tinggal seperti ini. Jadi ini kita mendesain pipa anti rayap untuk pasca konstruksi. Jadi pipa ini kita tanam di bawah lantai 1. Jadi ini ada warna pink, ini adalah pipa anti rayap. Pada gambar ini, garis putus-putus warna pink ini adalah desain pipa anti rayap. Seperti ini, jadi dia ada di tiap ruangan. Ini ada outlet 1, 2, dan 3. Jadi outletnya jumlahnya 3. Area ini, outletnya ini, area ini, dan ini. Outletnya ini nomor 2, area ini, dan ini. Outletnya ini nomor 3. Sedangkan untuk prakonstruksi kita harus mengetahui luasan tiap-tiap ruangan. Ini dining room luasannya 53 meter persegi, ini living room yakni 69 meter persegi. Ini ada entrance dan foyer, ini luasannya 37 meter persegi. Ini fitness room 32 meter persegi, ini toilet dan WC 16 meter persegi, sedangkan gudang di bawah tangga ini 14 meter persegi. Jadi untuk yang prakonstruksi ini metodenya yakni kita spray dulu sebelum proses rabat pada lantai 1. Adapun cara perhitungan kebutuhan obat anti rayap pada saat proses penyemprotan adalah sebagai berikut. Ini ada konsentrasi formula, yakni 2,5 ml per liter air. Ini 5 liter larutan untuk 1 meter persegi. Di 1 meter perseginya butuhnya 5 liter larutan. Sedangkan 1 botol ini yakni 250 ml. Itu yakni 250 kita bagi 2,5. Ketemunya 100 liter. Jadi dalam 1 botol 250 ml kita butuh 100 liter air. Sedangkan 1 botol 200 ml ini yakni 100 kita bagi 5 dari ini. 100 kita bagi 5 liter per meter persegi. Ketemunya 20 meter persegi. Jadi dalam 1 botol itu mencakup 20 meter persegi luasannya. Sedangkan untuk luas total lahan, yakni dari ini 32 ditambah 16 ditambah 14 ditambah 53 ditambah 69 ditambah 37 sama dengan 221 meter persegi. Ini 32 dari ini, 16 dari ini, 14 dari ini, 53 dari ini, 69 dari ini, 37 dari ini. Ini kita total semua luasannya yakni 221 meter persegi. Kebutuhan obat rayap
yakni 221 meter persegi kita bagi 20 meter persegi ini. Dalam satu botol mencakup 20 meter persegi. 221 meter persegi kita bagi 20, yakni ketemunya 11,05 botol. Kita bulatkan aja 11 botol. Jadi rumah ini keseluruhannya membutuhkan 11 botol obat anti rayap. Sekarang kita lihat proses pelaksanaannya di lapangan. Langkah pertama yakni kita buat pipa anti rayap untuk masa pasca konstruksi pemeliharaan rumah ini dari hama rayap. Jadi pipanya kita gunakan pipa setengah in seperti ini. Pipa kita pakai merek Rujika, bisa merek apapun. Kita pakai ukuran setengah in. Dan pipa ini kita lubangi seperti ini. Kita beri lubang agar nanti cairan yang masuk pada pipa ini bisa keluar pada lubang ini. Lubang ini jaraknya antar lubang yang lain kurang lebih 30 cm. Ini bisa teman-teman saksikan, ini proses pembuatan pipa anti rayap. Jadi pipa yang sudah kita lubangi, kita beri kasa nyamuk. Setelah itu kita beri soltip agar kasanya tidak bergerak, tidak lepas dari pipa. Dan ini pipa anti rayap sudah jadi, tinggal kita pasang di bawah rabat yang ada di lantai 1. Ini pipa setengah in, tadi kita lubangi dan kita beri kasa nyamuk seperti ini. Dan kita beri soltip listrik. Nah ini bisa teman-teman saksikan ada lubang, jadi nanti cairannya keluar dari lubang ini. Namun kotoran tidak bisa masuk pada pipa ini, makanya kita beri kasa nyamuk. Kalau kita lihat lebih detail seperti ini. Ini pipa yang sudah kita lubangi. Seperti ini. Untuk akses cairan biar bisa keluar dari pipa. Setelah itu pipa ini kita bungkus kasa nyamuk dan kita beri soltip, bertujuan agar kotoran tidak bisa masuk pada pipa ini. Setelah itu kita pasang pipa anti rayap sesuai gambar desain. Jadi ini dia berada di tepi dinding dan posisinya ada di bawah lantai 1, tepatnya di bawah rabatan lantai 1. Jadi sebelum proses rabat kita harus siapkan pipa ini dulu, kita pasang terlebih dahulu mengikuti gambar desain. Dan ini nanti outletnya seperti ini. Ini pipa outletnya seperti ini. Dan jadinya nanti setelah finish rumah ini pipa outletnya seperti ini jadinya. Ini kita tutup pakai flip. Ini bisa kita buka tutup. Jadi cairannya nanti masuk atau kita semprotkan pada lubang ini. Dan cairannya mengalir pada pipa-pipa yang telah kita tanam tadi. Jadi ini proses pembuatan pipa anti rayap untuk pasca konstruksi. Biasanya tiap 3 tahun sekali baru kita semprot dengan cairan pipa anti rayap. Setelah pemasangan pipa anti rayap selesai, yakni proses kerja pasca konstruksi, sekarang kita lanjut proses kerja prakonstruksi untuk obat anti rayap ini.
yakni dengan cara kita semprot atau spray tanah sebelum kita rabat. Jadi obat ini kita larutkan pada sebuah air, di mana satu botol obat ini kita butuh 100 liter air. Sedangkan satu drum ini yakni 200 liter air, berarti satu drum ini kita butuh 2 obat anti rayap. Kita campur seperti ini. Lalu kita semprotkan pada tanah yang sudah rata ini. Jadi ini tanah kita semprot basah semua. Jangan sampai ada yang tertinggal. Untuk alat yang kita gunakan yakni mesin penyemprot hama, drum yang kita isi air, sedangkan untuk obatnya ini mereknya Premis 200 SL. Satu botol ini 250 ml. Ini aturan pemakaiannya, bisa teman-teman baca pada botol ini. Dan ini aturan komposisi pemakaiannya. Ada semua tertera di sini. Semprot semua lahan, jangan sampai ada yang tertinggal. Setelah selesai penyemprotan, bisa dilanjut ke proses pemasangan wear mesh dan plastik cor untuk persiapan rabat. Jadi ini di bawah tanah ini yang mepet sama tembok ini ada pipa anti rayapnya. Sudah kita tanam. Ya, ini pipanya seperti ini. Pipa yang sudah kita buatkan. Jadi pipa ini untuk pasca konstruksi. Setelah bangunan ini jadi, setiap 3 tahun sekali nanti kita semprot. Dan ini yang sudah kita spray, ini ada pipanya sudah tertanam pipa. Lalu kita pasang plastik cor dan wear mesh untuk persiapan rabat. Jadi di tepi-tepi dinding ini dan di bawah tanah ini ada pipa anti rayapnya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang bertanya, seandainya rumah tinggal tersebut kusennya dari kayu, atapnya juga sudah pakai galvalum, apakah masih memerlukan spray anti rayap dan juga pipa anti rayap? Kalau memang ada biaya, saya menyarankan tetap pakai pipa anti rayap dan spray. Karena apa? Mebel kita juga masih pakai kayu. Dan juga saya pernah menemukan rayap sekarang sudah mulai makan plafon gipsum. Saya juga pernah bongkar rumah seseorang, di mana orang tersebut memiliki banyak sekali buku. Dan bukunya habis dimakan rayap, termasuk almari untuk tempat buku tersebut. Demikian proses pemberian obat anti rayap pada sebuah bangunan atau rumah tinggal, baik untuk yang prakonstruksi maupun yang pasca konstruksi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.